Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin ikhwatal kiram a'azzanallahu jami'an. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang baik ini khatib tak bosan-bosannya berwasiat untuk diri khatib pribadi dan juga untuk jamaah semuanya agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan wasiatullahi lil awwalin wal akhirin. Wasiat Allah yang Allah wasiatkan untuk orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-131. Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian anittaqullah, agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan telah berlalu dan banyak orang melupakannya. Bahkan mungkin sudah tidak terlintas lagi di dalam benak, di dalam pikiran kaum muslimin. Padahal Ramadan itu perkara yang paling kuat di dalam mengekang kita, menahan kita dari berbagai maksiat. Dan perkara yang paling kuat untuk mendorong kita melakukan aktivitas ibadah. Maka setelah Ramadan, apa yang bisa menggantikannya? Maka tentunya Islam, agama yang sempurna, menerangkan banyak faktor supaya manusia bisa terkekang, terhalang dari berbagai maksiat, dan supaya terdorong untuk melakukan banyak ibadah. Maka salah satu yang perlu kita renungkan pada kesempatan yang baik ini, maka semoga bisa mengekang kita dari berbagai maksiat, yaitu muraqabatullah. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini muraqabatullah. Orang merasa dalam dirinya bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasinya. Ketika kita hendak bermaksiat dan jauh dari pandangan mata manusia, maka pernahkah muncul dalam diri kita pertanyaan, aina Allah? Di mana Allah? Atau ketika kita sendirian dan kita bisa berbuat apa saja yang kita kehendaki, adakah muncul dalam hati kita pertanyaan, di mana Allah Subhanahu wa taala? Atau ketika kita melepaskan pandangan kita yang mungkin melihat hal-hal yang tidak pantas untuk dilihat, apakah muncul pertanyaan dalam diri kita firman Allah Ta'ala, ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir?
ketahuilah bahwa yang menciptakan itu maha mengetahui, dan dia maha lembut lagi maha mengetahui. Maka pertanyaan-pertanyaan ini muncul dari sikap muraqabatullah kita, bahwa kita menyadari kita itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang manfaatnya sangat besar dalam kehidupan kita. Maka kalau hilang, kalau tidak ada, sungguh madaratnya juga sangat besar. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Tsauban, Nabi SAW mengatakan, sekalipun hadis ini sebagian ulama mendhaifkan matannya, tapi Syekh Nasir Al-Albani rahimahullahu ta'ala mensahihkannya. Nabi SAW bersabda, la a'lamanna aqwamun min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin amsala jibali tihamah. Kata Nabi SAW, sungguh aku benar-benar mengetahui ada sekelompok kaum dari umatku, sekelompok umat ya dari umatku, yang mereka datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan-kebaikan sebesar bukit Tihamah, bidin yang berwarna putih. Akan ada sekelompok dari umatku yang membawa kebaikan-kebaikan yang banyak sebesar bukit Tihamah yang berwarna putih. Fayaj'aluha Allahu haba'an mansura. Tapi kebaikan yang begitu besar Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan seperti debu yang berterbangan, yang tidak ada manfaatnya. Ketika mendengar ini, sahabat Tsauban bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam." Wahai Rasulullah, gambarkan siapa mereka, gambarkan mereka itu kepada kami. Terangkan siapa mereka itu, supaya kita tidak termasuk dari mereka yang amalannya besar tapi tidak bermanfaat, supaya kita tidak termasuk dari kelompok mereka. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, ama innahum min ikhwanikum wa min jildatikum. Sungguh mereka itu berasal dari saudara-saudara kalian, dari bangsa kalian. Ya'khuduna minal lail kama ta'khudun. Mereka juga memanfaatkan dari waktu malam sebagaimana yang kalian manfaatkan. Jadi mereka menggunakan waktu malam untuk bermunajat kepada Allah, untuk tahajud, untuk berdoa dan yang lainnya sebagaimana kalian. Walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillah intahaquha. Akan tapi mereka adalah orang-orang yang ketika mereka menyendiri, di hadapan mereka adalah keharaman-keharaman Allah, mereka langgar, mereka rusak keharaman tersebut. Jadi ada orang-orang yang membawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, membawa pahala yang besar, tapi ternyata tidak ada manfaatnya. Allah jadikan seperti debu yang berterbangan. Ternyata karena mereka itu ketika sendiri tidak ada orang yang melihatnya, di hadapan mereka keharaman-keharaman Allah mereka lakukan, sehingga menjadikan amalan yang selama ini mereka lakukan tidak ada manfaatnya. Yang semua ini karena tidak dilandasi dengan muraqabatullah, karena tidak ada dalam hatinya perasaan keyakinan bahwa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka muraqabatullah ini sangat kita perlukan, baik ketika kita sendiri atau ketika di hadapan orang lain, baik ketika di malam hari atau ketika di siang hari. Muraqabatullah, perasaan atau keyakinan bahwa kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sangat dibutuhkan. Karena kalau kita memilikinya akan membawa manfaat yang besar. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, yang para perawinya thiqat, para perawinya terpercaya, seorang tabi'in yang bernama Zaid bin Aslam, dia bercerita,
tentang sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Suatu ketika sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu melewati seorang penggembala kambing bersama sekawanan kambingnya. Yang penggembala kambing ini adalah seorang budak dengan kambing-kambingnya. Maka sahabat Ibnu Umar bertanya kepada penggembala tersebut, adakah kambing yang bisa disembelih untuk kita makan? Kata penggembala tersebut, maaf, pemiliknya tidak ada di sini. Tuannya, majikan saya tidak ada di sini. Maka kata Ibnu Umar, katakan saja nanti, kita sembelih, katakan saja nanti kepada tuanmu bahwa kambingnya ini dimakan oleh serigala. Ketika mendengar kalimat tersebut, si penggembala ini sambil menengadah ke atas mengatakan kepada Ibnu Umar, "Fa'aina Allah idzan?" Kalau begitu Allah di mana? Kalau aku katakan bahwasanya kambingnya dimakan oleh serigala padahal disembelih, Allah itu di mana? Ketika mendengar kalimat ini keluar dari seorang budak yang bekerja, yang menggembalakan kambing-kambingnya, maka Ibnu Umar mengatakan, harusnya aku yang paling berhak untuk mengucapkan aina Allah, di mana Allah? Aku yang paling berhak daripada dirinya. Maka akhirnya oleh sahabat Ibnu Umar ini, budak ini dibeli dan juga kambing-kambingnya, lalu dimerdekakan dan kambing-kambing itu diberikan kepadanya. Ternyata sifat muraqabatullah memiliki nilai yang besar yang bisa menjadikan orang terjaga dirinya, kehormatannya, agamanya. Maka orang yang memiliki sifat muraqabatullah selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali fadilah yang bisa dia dapatkan. Sehingga kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau mengatakan, orang yang memiliki sifat muraqabatullah, dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tersembunyi, ketika sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dikala dia bersama orang lain. Ketika orang itu memiliki sifat muraqabatullah, ketika di hadapan orang atau ketika dia dalam hatinya punya perasaan muraqabatullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga gerakan tubuhnya, anggota tubuhnya dari berbagai maksiat. Yang intinya, ketika orang memiliki sifat muraqabatullah, dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan perbaiki keadaannya. Allah akan jaga istiqomahnya. Sehingga seorang penyair mengatakan dalam dua bait syairnya, mengatakan, idza ma khalautallaha yauman falatakul khalautu walakin qul alayya raqibu wala tahsabannallaha yaghfulu sa'atan wala tahsabannallaha yaghfulu sa'atan fa inna ma tukhfihi anhu yaghibu wala anna ma tukhfihi anhu yaghibu, yang artinya idza ma khalautad yauma idza ma khalautad dahra yauman falatakul, jika kamu suatu hari, suatu saat kamu sendirian, jangan kamu katakan aku sendiri. Ketika kamu sendiri, jangan kamu merasa aku sedang sendiri. Walakin qul, akan tapi katakan, alayya raqibu, ada di atasku zat yang maha melihat, yang mengawasi. Wala tahsabannallaha yaghfulu sa'atan, dan jangan kamu sekali-kali mengira bahwa Allah itu akan lalai meskipun sesaat. Dan wala annama tukhfihi anhu yaghibu, dan jangan pula kamu sekali-kali mengira bahwasanya yang kamu sembunyikan itu akan tidak nampak dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nasihat bagi kita. Jangan kita itu merasa Allah Subhanahu wa taala pernah lalai dari kita. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kita. Karena kalau seperti ini akan menghancurkan kita, menjerumuskan kita kepada kebinasaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa asarahu ila yaumil qiyamah. Ikhwani fi din, azanallahu jami'an. Melanjutkan khutbah yang pertama tadi tentang masalah muraqabatullah. Perasaan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Maka kita harus sadari Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat yaitu Ar-Raqib. Allah itu Maha melihat, Allah itu Maha mengawasi. Dan Allah sebutkan di banyak ayat, salah satunya di awal surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa kana 'alaikum raqiba." Allah itu Raqib, Allah itu mengawasi kita. Ini Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengawasi kita. Belum lagi makhluknya yang mengawasi kita pula, yaitu malaikat yang ada di sebelah kanan dan kiri kita yang selalu mengawasi kita. Dan dia juga punya sifat raqib. Anil yamini, dalam surat Qaf, anil yamini wa anil shimali qa'id. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Yang ada di sebelah kanan kiri kita, dia itu selalu raqib, selalu mengawasi dan selalu terjaga, tidak pernah alpa, tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Berbeda dengan manusia. Maka kalau kita menyadari yang seperti itu, kita pun harusnya berusaha mengakang diri kita dari berbagai maksiat dan juga berusaha untuk meningkatkan amal ibadah kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita dan mencatat seluruh amal perbuatan kita, dan juga akan menanyakan amal perbuatan kita nanti di hari kiamat, serta akan membalas segala apa yang kita lakukan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-warisa minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.